Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya, sudah minggu kedua ya, selamat pagi. Minggu kedua di bulan Januari di tahun 2026 ya Sam ya. Iya, masih suasana tahun baru ya. Masih suasana tahun baru, angin baru, ya enggak, udara baru. Ya nggak, lembaran baru juga. Lembaran ya. baru juga. Nah, jadi ini kita di episode 97 nih ternyata. Waduh. 97. Nah, lama lagi 1 century. Iya, 100. Nanti istimewa banget pastinya ya, 100 episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Nggak kerasa soalnya udah 100 episode aja. Udah 100 ya, waduh. Kira 100 sekali bermuka-muka begini ya. Iya, tapi di tahun yang 2026 ini ya Sam ya, saya kan resolusinya itu kan selalu pengen hidup lebih sehat lagi gitu ya. Nah tapi sama ya, pasti selalu kayak gitu ya. Dan tentunya olahraga juga menjadi salah satu hal yang jangan sampai kita lupakan gitu. Karena kalau di Indonesia sendiri ya Sam ya, ternyata ada 6 tren wisata di Indonesia di tahun 2026 loh. Ini menurut laporan dari Indonesia Tourism Outlook. Jadi yang pertama adalah pendalaman budaya, kemudian ada eco-friendly tourism atau pariwisata ramah lingkungan, kemudian juga wisata berbasis alam, kemudian yang keempat nih yang harus saya hindari nih kulineri dan gastronomi tourism, dan yang kelima ini ada wellness tourism. Nah ini nih yang cocok banget sama saya untuk kesehatan fisik, mental, dan juga spiritual. Dan Bali bisa menjadi salah satu destinasi utama dengan paket yoga, meditasi, dan juga spa tradisional. Kemudian juga ada perpaduan bisnis dan juga rekreasi. Itu sih ternyata dari pilihan-pilihan berwisata di Indonesia. Kalau di Hong Kong gimana ceritanya? Saya suka tuh yang gastronomi kuliner tuh ya. Sama ketoprak ya. Kalau di Hong Kong gimana? Hong Kong cuma ini ada mau beri informasi aja ya, bahwa Hong Kong ya mengeluarkan 40 miliar dolar ya untuk membuat bypass, Central Kowloon bypass dari Yau Ma Tei ke dari Central ke Yau Ma Tei. Ya, itu tadinya tuh ya kalau dari Central kita ke Yau Ma Tei, Central Kowloon bypass ya, itu dari Yau Ma Tei ke Kowloon Bay ya, itu kira-kira memakan waktu 30 menit. Tapi dengan ada bypass ini itu hanya memakan waktu 5 menit. Oh, jauh banget jaraknya. 30 menit menjadi 5 menit. Oh, jadi kayak tunnel gitu ya? Betul. Di bawah laut gitu kan berarti? Kalau kita lihat ya, kalau mungkin nanti teman-teman bisa googling ya, itu dia dibangunnya di bawah. Jadi jalanan, bawahnya kereta, MTR, ya MTR itu dua tingkat, ya dua tingkat. Ini bawah laut loh ya? Jadi ya di bawah tanah. Oh ya bawah tanah. Jadi terus di bawahnya lagi baru tunnelnya ini. Oh, oke. Jadi dalam banget ya turunnya sebenarnya. Waduh, itu saya lihat itu jarak itunya 3 meter ya, 3 meter atau 4 meter. Antara ya, kereta sama si tunnel itu? Dari tunnelnya kereta ke tunnel dia. Cuma 3 meter? 3 meter. Tapi udah jadi? Meter. Udah jadi dan akan udah bisa dipakai. Udah bisa dipakai. Tapi tipis banget nggak sih kalau cuma 3 meter itu jaraknya? 3 meter sebetulnya lumayan ya, lumayan tebel juga ya. Lumayan tebel ya, ketebalan gitu ya. 3 meter, bayangin itu 3 meter itu 1 tingkat ya, boleh dikatakan ya, 1 tingkat ya. Ya lumayan sih ya. Saya nggak tahu bagaimana kalau ada kegetaran segala macam. Apa kerasa nggak ya kalau dari kereta apinya ketika pas lagi lewat terus ada mobil di bawahnya lagi jalan juga gitu ya? Mungkin nggak, tapi ini
satu mega proyek dari pemerintah Hong Kong. Oh, keren. Dari 30 menit jadi 5 menit billion, doang. 42 billion dollar project. Luar biasa. Banyak uangnya ya Luar pemerintah biasa. ya. Iya. Tapi Oke. membuat logistik transportasi lebih mudah Iya, kelancaran. betul. Jadi supaya jangan macet terus Karena di sana daerah macet. Iya. Oh. 30 menit bayangin aja. Padahal cuma berapa kira? 4 Iya. kilometer. 4 kilometer bisa 30 menit. Itu sangat macet. Betul, Kalau betul. 4 kilometer kalau jalan kaki mungkin lebih cepat kali ya. Oke, baik. Nah, itu dari Hong Kong, keren banget yang punya mega proyek baru. Kali ini kita mau ngobrol seru-seruan nih. Jadi di Jakarta itu kan ada istilahnya Satpol PP ya. Jadi bukan polisi tapi ibaratnya tuh pekerjaannya tuh lebih ke mengatur ketertiban, kemudian juga di jalanan atau pedagang-pedagang atau anak-anak dan lain sebagainya. Nah, mereka itu tuh kadang-kadang tuh image-nya tuh galak gitu. Tapi ada satu Satpol PP Biasa ini sering galak ya. angkatin kalau ada pedagang-pedagang tuh diangkatin gerobaknya. Nah, iya Sam taunya gitu ya. Pokoknya tuh kalau ngeliat tuh bawaannya pengen kabur aja gitu, takut gitu ya. Kabur. Satpol PP. Ini Sam cerita waktu Sam zaman lagi jualan dulu ya. Jualan bakmi. Jualan bakmi dulu ya. Di mana? Di Monas atau di mana? Oke, tapi Mr. Dede ini namanya justru orangnya lucu dan dikenal karena pintar bahasa Inggris. Jadi bahkan sudah terkenal ya, sempat ngobrol juga sama banyak orang asing dan jadi konten-konten dari orang-orang bule yang ada di Jakarta gitu ya. Dan kita mau ngobrol-ngobrol langsung nih dengan Mr. Dede. Langsung aja kita ngobrol, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hongkong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hongkong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Sam gimana nih, penasaran dong ya sama Mr. Dede yang kalau di Indonesia nih ya, di Jakarta. Wah, itu tentang Mr. Dede nih rame banget nih diomongin, terus viral juga gitu kan, ya? selalu viral. Di mana-mana saya lihat ada Mr. Dede lagi yang pintar bahasa Inggris, Mr. Dede lagi yang pintar bahasa Inggris. Kan saya jadi malu ya, karena saya udah belajar dari SD, SMP, SMA nggak pintar-pintar bahasa Inggrisnya, mana ikut les juga lagi. Oh, jadi ini Mr. Dede, jadi Mas. Tadinya dia nggak mau dipanggilnya Mas Dede gitu ya. Mr. Dede dong. Mr. Dede. Mr. Dede ini adalah anggota Satpol PP DKI Jakarta. Lama lengkapnya Mr. Dede Wahyudi. Langsung aja disapa Sam. Halo Mas Dede, Mr. Dede. Hello, Mr. Sam. How you doing? I'm fine. What about you? Yeah, I'm so good today, and I am hunky dory, and everything is okay. Okay, no problem. Yeah, it's okay. Maybe you maybe you can explain to my guests in Hong Kong what is Satpol PP? Satpol PP, like maybe security guard, okay, and officially from government and under the regulation of governor of Jakarta. Just make the people safe in Jakarta territory. It's like supervising area. Supervise the road. Yeah. The traffic. The traffic and just like watching everybody, especially for tourists or foreigners at Monas, at Old City, Kota Tua. So jangan buang sampah. Don't litter my city. Yeah, no littering, no littering. No littering. Tapi saya penasaran nggak sih, kenapa sih Mr. Dede ini tuh bisa belajar bahasa Inggrisnya tuh dari mana gitu? Tapi Mr. Dede sendiri lulusan dari apa? Mr. Dede? Kalau saya sih lulusannya saya nggak kuliah. Ya, halo ya. Saya cuma lulusan sekolah SMA aja. SMK ya, yang lulus tahun 98. Jadi pada saat itu saya di SMA itu sudah hobi berbahasa Inggris ya. Nah, lantas lulus SMA 98 bekerja di tahun 2002 sudah masuk Pemda DKI saya. Oh, oke.
Nah, 2002, zamannya siapa tuh? Ahok? Enggak. Oh, Pak Sutioso, Pak. Oh, Pak Sutioso. Omsen, Pak Sutioso, Gubernur Pak Sutioso. Oh. Ya, Sutioso, terus mungkin nggak lama ke Fauzi Bowo, Bang Foke, Oh, gubernurnya. Foke. oke. Jadi Pak Dede ini mungkin belajar bahasa Inggrisnya itu apakah di sela-sela sambil menertibkan masyarakat itu sambil nonton film, nonton YouTube atau dari mana? Kalau belajar saya dari film, Kak. Saya belajar dari film ya, sama teks lagu, ya dari lirik lagu. Nah, di situ saya mempelajari kosakata, ya mana yang kata-kata yang sulit, yang biasanya nggak pernah digunakan di sehari-hari, tapi di film tuh ada. Nah, di film itu saya menemukan idiom-idiom dan slang. Oke. Jadi kemudian dicatat gitu ya? Saya catat, ya, saya artikan. Nah, karena saya sering menonton film itu dari senangnya tuh film Amerika, Kak. Oh. Iya. Karena di Amerika itu banyak kata-kata gaul, ya kan, kata-kata slang. Nah, saya suka di situ tuh. Nah, makanya saya pas kerja jaga di tempat pariwisata ya, di tempat-tempat wisata seperti Monas, Ragunan, Kota Tua yang ada di Jakarta ini. Saya sering banget tuh menemukan turis-turis asing. Ya, nah saya menyapa mereka. Akhirnya saya menyapa mereka itu pengen berbahasa Inggris intinya, pengen ngobrol lama sama mereka, mau melatih speaking saya, vocab saya yang sudah saya hafalin. Sampai turis itu saya ajak ngopi loh, saya beliin kopi, saya traktir kopi dia. Iya. Kenapa saya traktir kopi? Saya ajak ngopi di Monas tuh waktu itu, karena biar ngobrolnya lama, Kak. Biar ngobrolnya lama, saya ngobrol lama gitu. Jadi nggak cuma menyapa turis, cuma hello, how are you today? I'm fine. Udah terus pergi. Saya nggak mau begitu. Saya mau ngobrol lama, mau melatih speaking saya gitu. Makanya saya sempatkan saya ajak ngopi, ya kan? Saya beliin makanan cemil-cemilan gitu. Jadi saya mau mengakrabkan gitu loh. Kebetulan turis-turis mau gitu, saya ajak ngobrol gitu. Saya kopi harga 5.000 udah segelas, dia maunya diminum juga. Yang pakai ini ya, yang pakai gelas aqua itu ya, Mr. Dede ya? Bukan, jangan itu juga. Oh, jangan yang itu juga ya. Kan ada di Monas itu kan ada kantin tuh ya, kita ngopi di situ, kan gitu. Oke, Mr. Dede, ini ceritanya ya ada turis nih dari Hong Kong, namanya Sam. Oke, ceritanya Sam ini abis dari kantornya RRI, terus lagi lari pagi di Monas. Kita simulasi ya ceritanya ya. Iya. Oke, silakan nih Sam, ceritanya abis lari pagi nih Sam. Yeah, I'm jogging in the morning. And then maybe, so so what did you do when you see me? Hello, sir. How's it going today? You should say good morning. Yeah, good Good morning, morning. sir. How are you today? Okay. Sorry, I forgot. Good You morning, forgot. sir. How's it going today? Yeah. Hello, sir. Good morning today. How are you? Have you already ngopi? Yeah, I'm already ngopi, okay? Ngopi in the morning and just talking about something. So what's that? Hey, what's your name? So my name is Mr. Dede, Sam. Okay, you Mr. can Dede. call me like a Dede or Mr. Dede. Dede in English is Didi. Yeah, Mr. Didi. Didi. Yeah, Mr. Didi. Yeah, what's up, Mr. Didi? Didi. So what are you doing in the morning? So early in the I'm morning. good. I'm so good. Early in the morning, I'm just like having a breakfast and drinking milk or coffee, maybe. You already And work. I need. Yeah. I've already worked. You're already And working I have so early in the morning. a lot of jobs to do. Yeah. Just like at 6 in the morning, I'm putting Wow. myself on the street and Wow. just like to regulate the traffic, making supervision on the street. Yeah, I see. And what would you I'm recommend? very busy.
What would you recommend for me if I like to eat something good in Jakarta? You wanna eat? Yeah. I want to eat. It's all about food. Yeah. Maybe you can try ketoprak. Do you like ketoprak? Oh, ketoprak. What is ketoprak? Yeah, ketoprak. Ketoprak is good. Yeah. What is ketoprak? Ketoprak like rice, long rice, okay, and Long combined rice. with vegetables. Yeah. Lontong, in bahasa. Lontong. Oh, lontong must be good. Yeah. Oke, tapi saya mau kasih saran nih ngomong-ngomong soal ketoprak. Kalau ketopraknya enak itu ketopraknya di kantornya RRI. Jadi boleh ya? Boleh ya, mampir kapan-kapan ke sana. Boleh ya. mampir nanti kapan-kapan. Di belakang gedung RRI ya? Iya, di belakang gedung RRI itu ketopraknya enak. Nanti kalau ketoprak is my favorite Wah, food. mantap. One of my favorite food. wah. Oh iya. Yeah. Kedua. Yeah. With lots of garlic, diulek-ulek, after Yeah, ulek-ulek garlic. means smells so good with the peanuts, Yeah. Peanuts. Toast peanut. Yes, right. Yeah. Oke. So I heard you are very viral. Saya dengar katanya Mr. Dede is viral sekali di mana, di Indonesia apa di Jakarta? Jakarta, Indonesia. Di Jakarta viral. Kenapa bisa Iya. viral? Awalnya ya ceritain ya. Jadi, oke. Awalnya itu karena hobi berbahasa Inggris, saya pakai seragam Satpol PP seperti ini tugas harian. Nah, saya mau melatih speaking saya, Om Sam, ya Kak, mau melatih speaking saya gimana caranya. Akhirnya saya memberanikan diri lah buat video konten-konten di lapangan pakai bahasa Inggris. Ya, saat menertibkan para pengendara motor yang naik ke trotoar. Itu kan mengganggu tuh bahaya. Ya kan? Nah, sedangkan anak sekolah itu ada di trotoar tuh. Nah, takutnya ketabrak. Sebagai Satpol PP saya ada di lokasi, saya menertibkan pakai bahasa Inggris sana. Jadi memang spontan saya langsung. Gimana? Iya, langsung gini. Hey you, get off the sidewalk, please, get off. Okay, you guys breaking the law, come on, get off, gitu kan. Udah, turun, kamu melanggar peraturan nih, turun. Ya kadang pemotornya juga, kadang dia menjawab kayak, oke, gini doang udah, turun lagi dia, oke, gitu. Saya upload kan, semuanya, kegiatan-kegiatan yang lain. Akhirnya viral di situ lah. Dengan pujian-pujian banyak orang ya, saya dipuji orang, wah nih bagus nih Satpol PP seperti ini, jarang ada loh begini aparat Pemda DKI ya menertibkan pakai bahasa Inggris, ini Satpol PP mana ya, seperti itu. Viral, akhirnya media banyak meliput saya, Kak, Om Sam, meliput saya, nelpon saya, mau ketemu saya di kantor kelurahan Srengseng. Akhirnya saya ketemu sama mereka, diliput kayak seperti kompas.com, ya kan, Kumparan, yang belum yang lain-lainnya tuh banyak. Nah setelah itu baru ke TV. Ada TV ngundang saya, TV yang pertama itu TV One. Ngundang saya. Bukan RRI ya? Iya, TV One. Iya. Terus? Nah, TV One ngundang saya, acaranya waktu itu namanya Pagi-Pagi Seru. Nah dari TV One, setelah selesai TV One, lanjut ke Trans 7. Pagi-pagi ambiar tuh, Trans TV deh ya, Trans TV pagi-pagi ambiar. Terus lanjut lagi ke Trans 7. Acara FYP tuh yang Raffi Ahmad sama siapa ya hostnya tuh, sama Irfan Hakim. Dari situ pindah acara lagi ke acara FYP. Terus FYP nggak lama SCTV, saya diliput sama SCTV lanjut lagi ke semua. Dan terakhir Brownies, acara Brownies tuh yang di Trans TV ya, Brownies. Nah dari Brownies akhirnya diundang lagi ke Trans TV lagi tuh, kuis. Udah bla 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 banyak gitu dah. Tapi kalau sampai Hong Kong baru kali ini ya?
Nah, yeah, this is my first time. Oh. My first time. Okay, I met Sam. Okay, on live streaming like this. I'm happy to see you guys, and because you guys are outstanding and remarkable people. Thank you so much for having me. Thank you so much. Thank you Yeah. so much. Thank I'm you so happy, much. Yeah. Maybe when I go to Jakarta, I like to be able to meet you Yeah, sure. in person. Maybe I can be a Satpol PP for one day. Oh. Whoa. And do you want to wear my uniform, Sam? Yeah. Yeah, And I good. just say, I'll Yeah, tell them, awesome. I would tell them, hey, yo, you should get out you should get out from the trotoar. Udah cocok sih galaknya, udah cocok. Cocok galak ya, Mr. Sam. Hey, you get off the paper, get off the sidewalk, okay? Don't do Yo, it bro. again, right? Yeah. Kayaknya lebih ini banget, passion banget marah-marahnya gitu ya. Iya, karena original dia. Biasanya dari luar negeri. Zaman Gen Z yang yo bro. Yo, bro, get off. Okay, Get Sam. off. Maybe so Get off. we can meet someday, all right? We can meet someday when you visit Maybe you can come to Hong Kong. Hong Kong. Okay, yeah. Maybe ask RRI to sponsor you. Oh, I hope so, Sam. I hope so. Oh God, who is the governor? The governor of Jakarta now, Pramono Anung. Ya, Pramono Anung mengundang saya juga ya. I was invited by him, by Pramono Anung. Saya diundang sama Pak Gubernur pas lagi acara TV sudah selesai, sudah viral semua tuh kan ya. Lagi viral-viralnya Pak Gubernur mengundang saya, Mr. Sam. Ayo. Iya, saya gugup. Deg-degan ya. Salah apa saya gitu ya? Iya, Nervous ya. I was nervous all the time. Tapi kayak gini, wah, saya di handphone saya bunyi nih, Mr. Sam, Kak, bahwa Mr. Dede berkenan bertemu dengan Pak Gubernur karena Pak Gubernur ingin bertemu dan menerima kedatangan Mr. Dede. Wah, saya kaget dong. Saya. Wah, ini beneran apa enggak nih Gubernur? Apa penipuan nih jangan-jangan? Akhirnya saya ditelepon sama stafnya, beneran Mr. Dede, Pak Gubernur mau bertemu sama Anda. Akhirnya saya datang ke sana. Datang ditemani sama Bapak Kepala Dinas saya, Bapak Satriadi Gunawan, Kepala Dinas Satpol PP DKI. Yang boleh masuk itu cuma berdua doang. Saya sama Kepala Dinas. Yang lain nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Ya. Nah, saat saya masuk ke ruangan dia nih, itu saya deg-degan, Mr. Sam. Saya takutnya begini loh, mikirnya. Nanti saya ditanya apa nih ya sama Pak Gubernur. Saya jawab apa gitu. Saya bingung nih. Nah, saya kira tuh ngomongnya pakai bahasa Indonesia, Kak. Apa Mr. Sam? Saya kira pakai bahasa Indonesia kan. Saya bingung jawab apa. Pas saat saya masuk ke ruang kerja dia, itu Pak Gubernur sudah ada di balik pintu. Nah, saya masuk, Pak Gubernur langsung pakai bahasa Inggris, Mr. Sam. Saya kaget saya. Langsung pakai bahasa Inggris. Hello, Mr. Dede. Yeah. Hello, Mr. Dede. How are you today? How is your day? Blah 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 blah. Wah, saya kaget kan. Wah, pakai bahasa Inggris nih. Wah, mau nggak mau ya saya harus berbahasa Inggris dong ya kan. Iya. Saya pakai bahasa Indonesia dong ya. Iya, malu saya kalau pakai bahasa Indonesia ya kan, malu dong saya. Ya, akhirnya saya jawab, I'm so good ya Mr. Governor. Thank you so much for having me. I'm happy to see you. Wah, udah ngomong sepatah, dua kata, tiga kata, kita duduk nih di kursi di meja rapat ya, meja rapat gitu. Duduk di situ. Come on, Mr. Dede, please sit down. I just want to talk to you right now. Oke. Duduk, lanjut lagi. Mr. Sam dia pakai bahasa Inggris lagi. Pakai bahasa Inggris ya kan? How did you learn English, Mr. Dede? Because you have a good pronunciation, kata dia. Wow. Wah, saya jelasin kan, bla 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 bla. Saya belajar dari sini, Pak Gubernur. Wah, I am watching a lot of movies and listening a lot of songs and trying to grab hard vocabularies from lyric and song and movies.
and I took them and grabbed them and putting them into my brain. Nah, saya ambil kosakatanya semua tuh kan, saya masukin ke otak saya hafalkan. Saya ngomong gitu Pak Gubernur. Sebenarnya saya udah grogi tuh Mr. Sam ngobrol sama Pak Gubernur pakai bahasa Inggris loh. Mr. Pramono, iya, Mr. Pramono Anum bahasa Inggrisnya is very awesome. Mantap ya bahasa Inggrisnya, keren Pak Gubernur, ya. Awesome bahasa Inggrisnya. Saya udah grogi Mr. Sam tuh. Saya mau ngomong apa lagi nih kan, Pak Gubernur baru pertama kali sejarahnya jadi pegawai Pemda DKI. Ketemu Pak Gubernur, baru Pak Gubernur ini Pak Pramono Anum. Gubernur lainnya tuh saya belum pernah menghadap, belum pernah dipanggil. Ini dipanggil langsung ya? Dipanggil. Keren itu banget. kaki saya kan adanya kan di kolong meja ya, ya saya. Itu sebenarnya kaki saya goyang-goyang begini nih, ngilangin grogi, ngilangin grogi tuh kaki saya. Aduh, saya ngomong apa lagi? Akhirnya karena saking groginya saya alihkan nih Mr. Sam ke meja dia kan di samping saya ada meja ruang dia tuh, meja dia tempat dia duduk. Nah di mejanya ada tulisannya tuh plakatnya Gubernur DKI Jakarta. Akhirnya saya ngomong gini Mr. Sam, I'm really sorry Mr. Governor. Right now I'm seeing your table and your chair open there. Saya ngelihat meja kamu di sana Pak Gubernur. Nggak taunya dia responnya begini Mr. Sam. Oh, kalau gitu, saya persilakan kamu duduk di kursi saya. Waduh. Wow, it's an honor. Iya. Saya, wah. Langsung dia berdiri, saya berdiri. Come on, sit on my chair, kata dia kan. Ayo duduk di kursi saya. Wah, saya duduk Mr. Sam di kursi gubernur. Wah. Begini saya nih, posisinya nih. Waduh, langsung media pada foto-foto tuh kan, di foto media semuanya. Waduh, beruntung banget, senang saya. Jadi gubernur sesaat ya. Sesaat. Kata Pak Gubernur gini, kamu suatu saat nanti akan jadi gubernur. Amin. Sama gubernur. Itu wakilnya Mr. Dede bengong aja dong dengerin Mr. Dede ngomong bahasa Inggris. Kepala dinasnya, bosnya itu. Diam aja dia mah nggak ditanya kalau bener. Lu nanti abis meetingnya aku abis meeting sama gubernur dia bilang, lu ngomong apa tadi? Pokoknya gue dengerin aja, kepalanya saya mendengarkan saja ya kan, gitu. Okay. Nah akhirnya Pak Gubernur ngomong seperti ini Kak, Mr. Dede, ya kan, one day I want to invite you again. Suatu saat nanti kamu akan saya undang lagi. Nah makanya undangannya kemarin yang tidak penghargaan itu. Penghargaan apa tuh? Wow. Penghargaan sosok inspiratif. Macam nominasi ya. Karena Satpol PP yang berbahasa Inggris gitu loh, yang seperti contoh sepertinya begitu. Seperti Mr. Dede nih memberikan edukasi bahasa Inggris kepada masyarakat di medsos ya kan, berbahasa Inggris, diupload terus ke Instagram. Dan ini ya Mr. Dede ya, karena kan kita taunya tuh kalau Satpol PP tuh stigmanya tuh galak gitu ya, nyeremin gitu. Tapi justru kita dari tadi sama Sam kita ketawa-ketawa melulu gitu ya, nggak ada serem-seremnya ya soal Satpol PP gitu ya. Ketawa ngakak aja. Dipanggil Satpol PP yang lainnya nggak ya? Dia bilang, nih dengerin nih Mr. Dede gitu ya nggak? Dan ada lagi Mr. Dodo ya nggak? Kita kalau nongkrongnya nih akan lebih asik kalau ngobrol bareng-bareng kali ya. Apalagi tadi Sam sama Mr. Dede udah janjian mau ketemu kalau di Jakarta. Nanti boleh dong makan ketoprak, saya ikutan makan ketopraknya di kantornya RRI ya di Jakarta ya, ketemuan kita bertiga. Wah itu mantap itu. Nanti mungkin kita bisa bikin ini ya. Kita bisa sebetulnya I want to be a Satpol PP for one day ya. Oke. Tadi kan udah latihan ya. Berhasil ya. Galaknya dapet. To accompany you to be to patrol the city of Jakarta. Oke, ya.
Ya, oke, Bu. Oke, kita tunggu Sam pulang kampung, nanti kita ngobrol bareng ketawa-ketawanya di Monas sambil minum kopi yang 5 ribuan. Nanti kita minta traktir sama Mr. Dede. Oke, Mr. Dede, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya, inspirasinya, dan juga kita full ketawa-ketawa pagi ini. Seru banget sama Mr. Dede. Terima kasih, sukses dan sehat terus Mr. Dede. Oke, amin. Terima kasih banyak, Kak. Bye-bye, terima kasih Sama-sama, banyak. thank you. Oke, thank you. Salam. Bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, capek banget kita ketawa-ketawa terus ya Sam ya. Sakit ini. Sampai rahangnya sampai capek ya. Aduh, ada aja Mr. Dede. Tapi lucu ya, mungkin lebih seru lagi ya kontennya ya. Kalau saya jadi Satpol PP sadar sehari. Nah, disuruh ikut nanti Sam naik ke truknya, panas-panasan ya. Truknya. Terus udah gitu saya maunya ngopi aja ya nggak? Mau dan makan ketoprak di RRI. Ini Satpol PP yang satu ini nih gabut ya, kurang kerjaan kayaknya. Bukannya kerja nertipin itu malah ikutan makan ketoprak di RRI ini. Ada Satpol PP bawa asisten nanti. Bawa asisten, bawa sekretaris, terus nanti dijemput sama supirnya. Bahaya nih Satpol PP-nya nih. Satpol PP macam apa ini? Tapi viral kali kontennya. Iya. Aduh. Oke, ini ada yang mau punya, tadi saya sampaikan ya, yang punya resolusi untuk sehat boleh ikutan Hongkong Marathon ya, Sam ya? Di sini ada Hongkong Marathon ya. Diadakan setiap tahun ya. It's an annual event of Hongkong Marathon that boasts the highest participation rate in Hong Kong. Ternyata partisipasi yang paling tinggi itu di Hong Kong ya. Drawing thousands of local runners and elite athletes from around the world. Ya, jadi membawa mengatraksi atlet-atlet ya dari luar negeri ya yang terkenal ya. Terbagi dalam 3 kategori ya, 10 km, half marathon dan full marathon. Tahun ini ya the youth run will be included. Wah, ini ternyata buat anak-anak muda juga ya. Youth run will be included in the Hong Kong Marathon Expo to immerse young people in the marathon spirit ya. Jadi ini akan dimulai dari Tsim Sha Tsui, Nathan Road, terus crossing to Kowloon, West Kowloon Highway, Stonecutter Bridge, Ching Ma Bridge, Ting Kau Bridge, terus muter balik. Ya. Muter balik lewat via Western Harbor Crossing Tunnel to finish in Victoria Park. Seru. Ayo para runner yang dari Jakarta juga boleh ikutan ya? Atau bisa. Dari seluruh dunia? Daftar aja. Dan ini jalanannya pasti ditutup ya untuk para runner nih. Seru banget ini. Bisa sambil menikmati kota Hong Kong yang metropolitan sambil berlari-lari. Diadakan Januari tanggal 18. 2002. Ya, ini udah mepet banget. Ya. Tapi kalau misalkan udah ketinggalan untuk daftar, bisa diingat-ingat tanggalnya, bisa daftarnya di tahun yang akan datang. Tahun depan. Daftar. Iya, udah mepet tinggal 4 hari lagi ya. Tinggal 7 hari lagi. Oke. Sam, ini karena kita seru banget ketawa-ketawa, tanpa terasa waktu kita sudah di ujung perjumpaan kita. Dan saya Sekar Sari harus pamit undur diri nih. Tapi jangan khawatir, kita akan berjumpa kembali di minggu depan ya. Sampai di sini saja, sampai jumpa. Terima kasih, bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.